Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Jerika Seribina Burtarigan. Saya dari kelas 11A11 dengan parodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Olahraga. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pendidikan olahraga. Bicara mengenai tentang pendidikan, yaitu sudah pasti mengenai belajar dan pembelajaran. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas dulu apa itu belajar dan pembelajaran. Apakah itu belajar? Belajar adalah perubahan yang relatif, permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, itulah yang disebut dengan belajar. Pembelajaran. Apakah itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, di sini juga ada contoh dari belajar, yaitu stimulus dan respon. Apakah itu stimulus? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diberikan oleh pelajar atau respon harus dapat diamati dan diukur. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika tidak dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Nah, itulah yang disebut dengan stimulus dan respon. Di sini juga ada pengertian pembelajaran menurut tahunnya. Menurut tahun 1977, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Menurut tahun 1985, pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan situasi eksternal yang harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar. Nah, itulah pengertian pembelajaran menurut tahunnya. Di sini kita juga akan membahas mengenai prinsip pembelajaran. Apa sajakah itu prinsip pembelajaran? Prinsip pembelajaran: 1. Perhatian dan motivasi. 2. Keaktifan. 3. Keterlibatan langsung atau pengalaman. 4. Pengulangan. 5. Tantangan. 6. Balikan dan penguatan. 7. Perbedaan individual. Nah, itulah yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran. Jadi, kita jangan bingung lagi karena sudah tertera di sini apa saja prinsip pembelajaran. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan olahraga. Tadi kita sudah membahas mengenai pendidikan yang dimana mencakup belajar dan pembelajaran. Di sini kita akan membahas mengenai olahraga. Apakah itu olahraga? Apakah manfaat dari olahraga? Serta apakah tujuan dari olahraga? Di sini kita akan membahas semuanya. Dimulai dari olahraga. Apakah itu olahraga? Olahraga sering diartikan sebagai suatu aktivitas yang mengakibatkan tubuh menjadi bergerak. Gerak di sini maksudnya seperti berdiri, berjalan, berlari, jongkok, melompat, melempar, menggenggam, dan lain sebagainya. Nah, itu semua termasuk ke dalam olahraga atau gerak. Nah, di sini kita akan juga masuk manfaat dari olahraga. Apa sih manfaat dari olahraga itu? Nah, manfaat dari olahraga yaitu meningkatkan rasa percaya diri seseorang, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak, mengurangi resiko stres, meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, sungguh luar biasa ya manfaat dari olahraga. Jadi
dilihat dari manfaatnya ini, ternyata olahraga sangat benar-benar bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, apakah tujuan dari olahraga? Olahraga dilihat dari tujuannya, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga presentasi, dan olahraga kesehatan. Nah, hakikat perkembangan motorik anak. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Dan peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. Dan 2, kemampuan motorik kasar dan halus. Motorik kasar melibatkan keseluruhan tubuh dan otot besar dan memerlukan tenaga. Motorik halus melibatkan otot lokal dan tidak memerlukan tenaga yang berlebihan. Nah, di sini kita sudah menjelaskan mengenai pendidikan olahraga. Yang dimana tadi saya sudah menjelaskan pendidikan yang mencakup belajar dan pembelajaran serta prinsip pembelajaran, dan saya juga sudah menjelaskan apa itu olahraga. Jadi di sini kita sudah mengerti bahwa pendidikan olahraga itu sangat penting karena dapat dilihat dari pengertiannya tadi. Pendidikan olahraga yaitu suatu proses yang mengenai seluruh tubuh kita, yang dimana bermanfaat untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang, memperlancar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak, mengurangi resiko stres, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, itulah dia pendidikan olahraga. Sekian dari saya. Terima kasih.